Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkahpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang cara budidaya ikan bandeng dengan teknik stunting bisa panen 3-4 kali, versi Berkahpedia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Ikan bandeng saat ini masih menjadi komoditas andalan di kalangan pembudidaya tambak. Sejak udang windu banyak dilanda masalah, beruntunglah petambak masih bisa panen bandeng. Selama ini, bandeng dibudidayakan secara polikultur. Ikan bandeng dibudidayakan secara polikultur dengan udang windu. Banyak pembudidaya masih bertahan di usaha tambak karena ditopang ikan bandeng. Sejak dahulu, bandeng memang sudah menjadi pilihan dalam pemeliharaan ikan. Selain tidak mudah terserang penyakit, cara budidaya pun tidak sulit. Teknologi budidaya ikan bandeng selama ini dilakukan secara tradisional, secara turun-temurun. Hal inilah yang menyebabkan produksi belum meningkat secara signifikan. Teknik stunting atau mengkerdilkan ikan bandeng sebelum dibudidayakan di tambak merupakan teknik lama. Namun baru-baru ini sebagian kecil petambak yang menerapkan. Padahal cara ini sangat menguntungkan bagi pembudidaya. Selain produksi yang meningkat, waktu budidaya digunakan juga singkat. Sehingga dalam setahun petambak bisa melakukan panen 3-4 kali. Ingin tahu cara teknik stunting lebih dalam sahabat? Tonton terus video ini sampai selesai. Inilah cara budidaya ikan bandeng dengan teknik stunting bisa panen 3-4 kali, versi Berkahpedia. Berikut penjelasan lengkap tentang cara budidaya ikan bandeng dengan teknik stunting. 1. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi tambak budidaya bandeng merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya. Dalam memilih lokasi tambak, paling tidak mudah dijangkau, bebas dari banjir, dan tanah untuk pematang tambak tidak mudah bocor. Rancang bangun tambak minimal ada 1 petak perdederan atau 1 petak pembesaran. Petak perdederan atau penggelondongan inilah yang digunakan untuk mengkerdilkan pertumbuhan nener bandeng sebelum dipindah masuk ke petak pembesaran. Pada lahan tambak yang memiliki luas petak penggelondongan sekitar 1.500 meter persegi, ditebar 10.000 ekor nener langsung dari pembenihan. 2. Persiapan lahan. Mempersiapkan lahan tambak sebelum ditebar nener bandeng seperti hal ini sudah biasa dilakukan petambak pada umumnya. Lebih dahulu kita lakukan pengeringan dasar tambak agar dapat melepas gas beracun dan mematikan hama. Selama masa pengeringan yang berlangsung sekitar 15-20 hari juga dilakukan bersamaan perbandingan pematang dan pintu air tambak dari bocoran. Paling penting dalam mempersiapkan petak tambak adalah pemupukan dasar untuk merangsang tumbuhnya makanan alami seperti lumut dan plankton. Sambil mempersiapkan petak pembesaran yang luasnya sekitar 1 hektar. Proses penggelondongan juga berjalan di petak perdederan. Ketika makanan alami sudah tumbuh, maka penggelondongan bandeng juga dapat dipindahkan ke petak pembesaran. 3. Pemupukan lahan. Untuk menyuburkan lahan, maka tambak dipupuk dengan urea, SP36, dan petroganik. Pada pemupukan dasar digunakan dosis 200 kilo urea, 100 kilo SP36, dan 300 kilo petroganik. Ketiga jenis pupuk tersebut dicampur rata, kemudian disebar di bagian dasar pelataran tambak. Pemupukan dasar dilakukan pada kondisi dasar tambak berair setinggi mata kaki atau dibiarkan mengering sebelum dilakukan pemasukan air kembali. Hal ini agar proses tumbuh plankton berjalan cepat.
4. Siklus pembudidayaan ikan bandeng. Siklus pertama tambak uji coba budidaya ikan bandeng teknik stunting ditebar 3.200 ekor gelondongan bandeng yang berasal dari petak berdederan. Setelah dipelihara sekitar 60 hari, bisa menghasilkan panen bandeng sekitar 825 kilo. Selama ini, pemeliharaan yang selalu dipertahankan adalah kualitas air dan pertumbuhan makanan alami berupa plankton dan lumut. Memasuki bulan kedua, jelang panen dipacu pertumbuhan dengan memberikan makanan tambahan berupa pelet sebanyak 30 kilo per hari. Setelah panen, petakan tambak langsung dikeringkan dan persiapan untuk siklus kedua. Seperti halnya siklus pertama, persiapan tambak melalui pengeringan, perbaikan bocoran pematang dan pintu air tambak, pemberantasan hama dan penumbuhan makanan alami. Penebaran anakan bandeng dari petak pentongkolan sebanyak 3.000 ekor. Anakan bandeng tersebut berukuran panjang 7-10 cm namun kerdil. Kerdil karena selama di petakan penggelondongan makanannya tidak mencukupi dan ruang geraknya terbatas. Begitu dilepas di petakan tambak yang lebih luas padat makanan alami, maka otomatis rakus makannya, sehingga pertumbuhan drastis dan cepat panen. Tambak percontohan kami sudah melakukan panen yang kedua, hasilnya mencapai sekitar 700 kg. Kini, petambak sedang melakukan persiapan lahan untuk siklus ketiga kalinya. Jadi, dalam setahun petambak dapat melakukan budidaya sebanyak 3-4 siklus. Setiap siklus, petambak memperoleh pendapatan sekitar 10-15 juta rupiah. Jauh lebih besar dari cara biasa yang selama ini dilakukan petambak yang hanya 5-7 juta per panen, atau 4-6 bulan per panen. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang cara budidaya ikan bandeng dengan teknik stunting bisa panen 3-4 kali versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.